Masih bersama saya Maido Pelfrina di Kompas Bisnis dan pagi hari ini saya masih ditemani oleh analis senior Infovesta Utama Praska Putrantio. Mas Praska, tadi kan sempat Ya, dibuka levelnya ada di 6.007 menguat 0,47%, tapi sekarang sudah terkoreksi lagi ada di zona merah. Kita masih bahas soal January Effect ini. Sebenarnya berapa lama January Effect ini masih akan bertahan? Apakah sepanjang bulan Januari ini? ya, secara momentum memang tampaknya ini sangat kecil ya untuk bisa bertahan sepanjang 1 bulan Januari karena secara statistik jangka panjang kita 15 tahun terakhir di sini peluangnya cuma 60%, di mana per bulan Januari ini mencatatkan kinerja positif dan rata-rata kinerja pun cuma hanya sekitar 0,5 sampai 1% seperti itu. Dan di tengah kondisi yang indeks sudah naik cukup tinggi, tampaknya di sini memang agak berat untuk bisa bertahan sepanjang full Januari, sehingga saya melihat untuk momentum Januari Effect ini hanya bertahan sekitar di awal di pekan ini saja, dan itu pun juga masih ada potensi mengalami tekanan sepanjang perdagangan di pekan ini, sehingga penguatan pun relatif terbatas. Berarti boleh diulangi, investor ini harusnya bisa take profit atau mengambil untung ini di pekan keberapa? Di pekan ini juga? Ya, sebenarnya untuk mengantisipasi kita bisa mewaspadai potensi koreksi sehingga bisa melakukan profit taking di sepanjang pekan ini. Dan kemungkinan untuk potensi rebound kembali, saya perkirakan ini akan terjadi di pekan kedua atau ketiga. Di tengah memang sudah dirilisnya data-data makroekonomi terutama dari Amerika Serikat dan juga dari Tiongkok. Oke, tadi kita kan sempat terputus soal masalah stimulus dari global sendiri selain juga dari Amerika Serikat yang tadi dikatakan sebenarnya sudah mempengaruhi pada saat penutupan perdagangan di Desember lalu. Selain dari India, dari Amerika Serikat apalagi? Ya, tadi untuk dari sisi data manufaktur Tiongkok di sini kan dirilis tetap masih berada di level 50, meskipun ini agak turun ya, di mana per Desember 51,9 agak melambat dibanding bulan November yang ada di 52,1. Nah, memang meskipun sama-sama masih menunjukkan level ekspansi, tampaknya perlambatan ini yang bisa jadi menjadi sorotan dan sekaligus menjadi sentimen untuk melakukan profit taking, karena bursa regional Asia pun juga cenderung berbalik arah di sini, tampaknya agak masih mix ya, masih dominan mengalami di zona merah seperti itu. Kalau kita bahas soal tahun lalu di tahun 2020 ada investor lokal yang juga banyak untuk di tahun 2020. Untuk di 2021 kemungkinan itu ada juga kah prediksinya? Ya, untuk potensi pertambahan investor lokal saya rasa tetap masih ada, karena kita melihat di sini tampaknya bursa efek masih terus mengenjot ya pertambahan investor di tengah di sini, harapan recovery ya pada pasar keuangan. Di samping itu juga bisa berdampak pada IHSG, apalagi di sini kita bisa dikatakan Indonesia ini agak sangat sangat kompetitif sekali ya untuk memacu pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi seperti ini. Tapi kenaikannya akan setinggi kemarin nggak di 2020, Mas Praska? Untuk lonjakan pertumbuhan saya rasa tidak ya, karena tampaknya sudah cukup dominan terjadi di sekitar semester 2 kemarin. Nah, kalau untuk secara umum di bulan Januari ini, Mas Praska, sentimen-sentimen yang akan membayangi sepanjang Januari ini apa-apa aja? Ya, sepanjang Januari saya rasa beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti dari meeting Bank Sentral Amerika Serikat ya, pertemuan di sana yang membahas mengenai kebijakan dari Bank Sentral mengenai suku bunga yang kita perkirakan tetap bertahan di 0,25, namun pandangan terhadap ekonomi Amerika Serikat ini seperti apa, karena dari masalah stimulus cek yang dibagi ke masyarakat Amerika Serikat ini masih perdebatan ya. Sekarang disetujui adalah $600 ya, yang mana akan coba dinaikkan menjadi $2.000. Samping itu juga dari rilis data tenaga kerja, di mana yang saya soroti di sini diperkirakan data tenaga kerja di sini penganggurannya meningkat semua ya, di Amerika Serikat dan di Uni Eropa, yang diperkirakan memang efek dari masih menggantungnya masalah COVID-19 ini, tambah lagi dengan masalah adanya varian virus baru yang dari COVID-19 yang mulai menyebar, dan dikhawatirkan ini bisa memicu adanya lockdown atau pengetatan lanjutan, sehingga membuat dari kegiatan ekonomi di sana kembali melambat seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat angka peningkatan COVID-19 di sepanjang libur Natal dan Tahun Baru ini, apakah juga bisa menjadi memberikan pengaruh kepada IHSG kita? Ya, sebenarnya secara angka saya rasa tidak ya, karena memang laju IHSG di sini sudah cukup kencang, ditambah lagi memang investor tampaknya sudah mempricing semua potensi-potensi yang muncul ya, di mana potensi tersebut ada merupakan katalis bagus yang timbul dari kebijakan pemerintah dan juga rencana dari bank sentral dari sejumlah negara, baik Amerika Serikat maupun dari Bank Sentral Uni Eropa, yang di mana mereka memacu sekali banjir likuiditas seperti yang sudah dipublikasi kebijakan sebelumnya seperti itu. Oke, Mas Praska, saya punya informasi dulu nih, indeks harga saham gabungan IHSG kemarin menutup perdagangan akhir tahun atau hari Kamis
akhir tahun turun 0,95% di level 5.979,07. Bursa Efek Indonesia, saudara, merekam nilai transaksi perdagangan mencapai 14,02 triliun rupiah dengan volume perdagangan 22,89 miliar saham dan frekuensi perdagangan 1,16 juta kali transaksi. Nah, sepanjang tahun 2020 ada 51 perusahaan yang menjual saham perdana atau initial public offering. Ini berarti ada 713 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sampai saat ini. Nah, sempat jatuh dalam di awal masuknya COVID-19 ke Indonesia di ujung tahun 2020, bursa kembali bangkit ke atas 5.000. BEI bahkan mengklaim pergerakan IHSG adalah yang terbaik di Asia. Dapat kami laporkan bahwa perkembangan pasar modal kita di penghujung tahun 2020 telah mengarah ke jalur yang sangat positif. Alhamdulillah, respon pasar mulai membaik seiring dukungan kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Respon pasar tercermin dari kinerja indeks harga saham gabungan yang menunjukkan perbaikan di semester 2 2020, diikuti dengan lonjakan likuiditas perdagangan yang mencapai 9,18 triliun per hari dan jumlah frekuensi perdagangan yang mencapai tren tertinggi, bahkan membukukan jumlah frekuensi perdagangan tertinggi di antara bursa-bursa kawasan ASEAN dalam 3 tahun terakhir. Kita akan hitung mundur bersama-sama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saudara, Bursa Efek Indonesia sudah dibuka langsung oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso atau Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso, dibuka tadi sempat ada di level 6 ribuan, tepatnya sekitar 12 menit yang lalu. Sekarang ada di level 5.940, setelah tadi dibuka ada di level 6.007 atau menguat 0,47%, sekarang sudah berada di level 5 ribuan. Hadirin sekalian, dengan terdengarnya bunyi lonceng, perdagangan Bursa Efek Indonesia di tahun 2021 telah resmi dibuka. Bapak dan Ibu sekalian, boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia di tahun 2021. Kita akan hitung mundur bersama-sama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yang paling dinanti tentunya oleh para investor, apakah tahun ini 2021 meskipun kita di tengah pandemi, apakah January Effect juga akan masih ada di tahun 2021 kali ini. Tadi saya sudah berbincang dengan analis senior Info Vesta Utama Praska Putrantio yang menyebut sebenarnya ada kemungkinan January Effect ini tetap ada meskipun kita di tengah pandemi corona. Tapi hanya akan bertahan hingga pekan pertama bulan Januari, tidak akan bertahan sampai sepanjang bulan Januari. Dan beberapa sektor yang diprediksi akan tumbuh di bulan Januari ini adalah sektor pertambangan dan juga sektor pertanian. Dan beberapa stimulus dari global, diantaranya ada berasal dari India dan juga dari Amerika Serikat, termasuk juga dari dalam negeri. Vaksin COVID-19 yang sudah tiba, totalnya ada 3 juta dosis vaksin tiba di Indonesia dari Sinovac Tiongkok. Dan kemudian juga kalau kami lihat, diprediksi salah satu penguat yang menjadi stimulus positif dari penguatan bursa, yakni adalah subsidi listrik yang diberikan oleh pemerintah dan juga termasuk perpanjangan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang dilakukan oleh pemerintah yang kemudian diperpanjang di tahun 2021 kali ini. Pemulihan ekonomi, pemulihan fundamental ekonomi Indonesia ini amat sangat dinanti
untuk bisa memberikan kepercayaan terhadap IHSG kita di tahun ini, termasuk juga di pembukaan yang tadi dibuka di zona hijau, penguatan 0,47%, ada di level 6.007, meskipun sudah terkoreksi berada di level 5.000-an pada pagi hari ini. Setelah ditutup terkoreksi signifikan pada hari Kamis 30 Desember 2020 yang lalu 0,95% di level 5.709,07. Kita harapkan nanti IHSG kembali akan menguat setelah tadi dibuka di zona hijau 0,47%, penguatannya ada di level 6.007. Dan kemudian terkoreksi kembali berada di zona merah pagi hari ini. Dan Menko Perekonomian Saudara Erlangga Hartarto dalam pidato pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia pagi hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu pidato Menko Perekonomian Erlangga Hartarto berikut ini. 2022. Nah, dukungan program pemulihan ekonomi dilanjutkan dengan anggaran 372,3 triliun, dan ini tentunya kita berharap bahwa daya beli masyarakat bisa mendukung akselerasi pemulihan ekonomi dan mendorong transformasi ekonomi. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau Undang-Undang Cipta Kerja, diharapkan ini dapat mengurangi dampak negatif terhadap penciptaan lapangan kerja, dan ini bisa mengakselerasi peningkatan lapangan kerja, dan melalui undang-undang ini akan dilakukan reformasi besar yang membuat Indonesia kompetitif agar ease of doing business bisa meningkat, baik ini untuk pengusaha nasional, pengusaha UMKM, maupun kepada para investor. Untuk mendukung pemberdayaan UMKM, kemudahan yang dipersiapkan antara lain dari pembentukan PT tidak dibatasi dengan 50 juta dan bisa membentuk PT sendirian. Dan sifatnya pendaftaran. Jadi UMKM cukup mendaftar nanti dari website yang disiapkan oleh Kumham, dan dengan demikian bahwa 64 juta sektor informal ini bisa bertransformasi menjadi sektor formal, apalagi pasar modal tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua OJK membuka diri terhadap crowdfunding. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bursa Efek Indonesia sudah dibuka 18 menit yang lalu, dibuka langsung oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso dibuka sempat berada di level 6.000-an. Tadi saya sempat berbincang dengan analis senior Info Vesta Utama Praska Putrantio. Kami juga masih berusaha untuk kembali terhubung dengan Mas Praska terkait dengan Januari Effect yang kemungkinan juga akan tetap terjadi di Januari 2021 meskipun hanya bisa bertahan di pekan pertama Januari 2021 kali ini. Ada sejumlah sentimen yang membayangi bulan Januari, bursa di bulan Januari kali ini. Salah satunya adalah sentimen yang berasal dari mancanegara dan juga sentimen yang berasal dari dalam negeri. Termasuk juga dengan kabar baik dari vaksin yang tiba, vaksin COVID-19. Ada 3 juta dosis vaksin yang sudah tiba di Indonesia. Dan termasuk juga rencana untuk pemberian vaksin secara gratis, program pemberian vaksin secara gratis yang sudah digaungkan oleh pemerintahan, terutama juga dari Presiden Joko Widodo. Program ini akan dimulai pada pertengahan Januari 2021 ini. Ini patut untuk dinanti meskipun juga angka COVID-19 meningkat karena ada Natal dan juga Tahun Baru atau libur Natal dan juga Tahun Baru 2021. Peningkatan kasus positif COVID-19 atau angka kasus positif COVID-19 ini juga menjadi salah satu stimulus yang bisa mengoreksi indeks harga saham gabungan kita, termasuk juga nanti apakah pemerintah akan mengambil kebijakan untuk bisa memperketat PSBB
atau penerapan pembatasan sosial berskala besar untuk menekan angka COVID-19 yang juga tentunya bisa berdampak terhadap ekonomi kita. Dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso tadi pagi juga memberikan pidato pembukaan pasar modal. Kita dengarkan terlebih dahulu pernyataannya. Bukan untuk memberikan kompensasi kepada investor yang mengalami kerugian. Bapak Menko, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di samping itu kami juga OJK akan memanfaatkan momentum adanya berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan bisa dieko atau didorong dengan perluasan pasar modal, yaitu adanya kebijakan tabungan perumahan atau TAPERA yang ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pengembangan pasar modal, terutama penggalangan maupun investasi di pasar modal. Di samping itu juga obligasi daerah ini akan kita realisasikan dan kita dorong. Ya. Di samping itu juga adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Ini luar biasa. Ini memberikan ruang untuk raising fund di pasar modal bagi para investor dan juga untuk apabila ada kelebihan dana untuk diinvest di pasar modal. Sehingga terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Presiden melalui Pak Menko dan Bapak Ibu sekalian bahwa OJK sangat mendukung dan sangat terima kasih adanya kebijakan-kebijakan tersebut. Ini memberikan ruang yang lebih luas kepada pasar modal untuk berkembang lagi. Di samping itu juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan seluruh jajarannya atas penanganan COVID yang ini memberikan vaksin gratis kepada masyarakat dan berbagai upaya lainnya